Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas bagaimana hacker bisa membobol situs dari BSSN, Kominfo dan lain sebagainya. Bayangkan aja peretas yang menamakan Bejorka melakukan aksinya kembali setelah sebelumnya pada tahun 2022 Bejorka berhasil meretas 3 jenis data rahasia yang diantaranya 150 juta data penduduk Indonesia, data 1,3 miliar pengguna SIM card, hingga surat rahasia BIN ke Presiden Joko Widodo pada saat itu, pada tahun 2022. Bejorka di tahun 2022 itu membongkar identitas pribadi Menteri Komunikasi dan Informasi kala itu, lalu Puan Maharani, Erick Thohir dan Denny Siregar. Bahkan tahun 2022 Bejorka mengklaim telah membongkar sosok dalang dibalik pembunuhan aktivis Munir Said Khalid. Berdasarkan data yang kami dapatkan, Bejorka ini berasal dari Polandia. Hal ini menelisik akun Twitter @bejorkanims, yang mana laman tersebut menyematkan lokasi yang diduga berasal dari Warsawa atau Polandia. Namun sampai saat ini masih belum diketahui apakah benar lokasi Bejorka tersebut ada di Polandia atau tidak. Tapi lagi-lagi kita sudah mengetahui bahwa yang namanya hacker itu sangat sulit. Bejorka diduga menjual sebanyak 150 juta data pribadi penduduk Indonesia. Hal ini yang kami dapatkan data dari salah satu berita di media online. Lagi-lagi seperti tahun 2022, pada saat itu Bejorka menuliskan "Stop Being Idiot" dalam situs bricket.to. Ungkapan tersebut berarti berhenti menjadi idiot. Unggahan tersebut menanggapi pesan pada saat itu Menteri Kominfo-nya Johnny G. Plate yang mengatakan kalau bisa jangan menyerang. Manalah Menteri Kominfo-nya pun udah sekarang tersangka. Lagi-lagi itulah orang yang duduk di pemerintahannya pun nggak becus. Pikirannya korupsi, bukan bagaimana supaya negara ini baik, tapi bagaimana memperkaya diri dan kelompoknya. Itu pula menjadi orang di pemerintahan ini yang dipikirkan bagaimana korupsi. Bayangkan aja, kita berulang kali, karena sejak tahun 2022 Bejorka sudah melakukan aksinya. Bahkan di tahun 2022, selain membocorkan data Menkominfo Johnny G. Plate, Bejorka pernah mengancam membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden RI
Joko Widodo. Namun tahun 2022 tersebut ya tidak bisa dipastikan apakah data yang mereka klaim membocorkan data Presiden Jokowi benar terbongkar apa tidak bisa diklaim. Ya. Lagi-lagi ternyata Bijorka ini membobol kembali, ya, membobol kembali di tahun 2024. Setelah 2024 dia kerjain lagi, dia tes. Berarti dia tahu bahwasanya ininya Indonesia situs data dari BSSN maupun Kominfo dan kementerian lainnya dia nggak mungkin lemah, sehingga mereka melakukan ulah lagi. Ya, jadi yang baru-baru ini mereka meretas, ya, BSSN. Bahkan mereka setelah meretas tersebut meminta tuntutan, ya, meminta tuntutan kepada pemerintah Indonesia, ya, untuk peretasan tersebut sebesar 131 miliar rupiah. Mereka minta tuntutan. Ya, apa maksudnya meminta sih nggak tahu. Nah, atau sekitar 8 juta US dollar kalau dikalikan dengan kurs 16.399 atau 16.400. Ya. Jadi mereka sudah minta tuntutan 131 miliar. Ya, lagi-lagi Bijorka melihat memang kita itu sangat lemah ya di urusan data di IT-nya, pengelolaan IT-nya. Dari data info yang kami dapat, Bijorka telah meretas data pelanggan IndiHome ya saat ini, data registrasi SIM card, data KPU, ya, data presiden dan juga BIN. Ya, jadi dia sudah meretas. Lagi-lagi karena dilihatnya mungkin lemah. Nah, hari ini tanggal 28 Komisi 1 DPR melakukan gelar rapat dengar pendapat dengan Kominfo terkait dengan diretasnya data BSSN dan Kominfo, juga di kementerian lain. Nah, Komisi 1 mempertanyakan bagaimana kesiapan dari Kominfo. Bahkan TB Hasanuddin dalam satu tayangan televisi dia sampai marah luar biasa, karena menurut beliau mungkin kok sudah terjadi tahun 2022 kok nggak bisa di backup data ini, sudah terjadi kok nggak ada pelajaran supaya hal ini tidak terulang kembali, kan begitu. Nah, ini yang disesalkan oleh TB Hasanuddin dalam dengar pendapat dengan Kominfo. Ya, Kominfo memaparkan begitu banyak, termasuk mungkin di daerah-daerah, data di pemerintah daerah sudah diretas oleh Bijorka. Ya, jadi kalau begini terus bahaya nih data masyarakat, nanti diperjualbelikan, bahkan mungkin bisa-bisa
Ya, yang terjadi karena sudah dibobol data-data masyarakat, banyak dilakukan penipuan-penipuan. Yang marak terjadi penipuan, pembobolan rekening dari masyarakat, ya. Bahkan mungkin kalau udah sampai mereka bisa meretas situs dari beberapa kementerian kita, ini bahaya sekali. Jadi di Republik Indonesia ini, bukan herannya kita, negara ini bukan merekrut orang-orang yang pintar bagaimana mengelola negara, bagaimana melindungi negara dari perbuatan-perbuatan, misalnya ya contoh misalnya hacker nih. Tapi yang terjadi di Indonesia, yang mengelola negara nih yang tadi tuh para koruptor yang duduk ya di beberapa posisi, lagi-lagi nggak punya kemampuan, ya akhirnya mengelola kementerian, ditangkap sama KPK, ya adalah menterinya urusan sampai membelikan mobil sama buat anaknya, urusan perawatan kecantikan pun, skincare-nya pun anak buahnya disuruhnya, ya urusannya umroh pun disuruhnya anak buahnya diperas. Bukan bagaimana supaya dia bisa menjalankan fungsi dengan baik. Ketika dia dipercaya, diberi kepercayaan oleh negara, tapi yang dipikirkan bagaimana dia memperkaya dirinya, keluarganya, dan kelompok-kelompoknya. Akhirnya ditangkap sama KPK. Setelah ditangkap, dia bilang, mohon dikurangi tuntutan saya. Jangan saya nanti mati di dalam atau tua membusuk di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sih yakin juga banyak pejabat-pejabat di negara ini ya melakukan korupsi, tinggal menunggu sialnya saja dia. Kalau sial ketangkap, kalau nggak sial dilanjutkan korupsinya. Ya, ini yang berbahaya. Bukan misalnya kayak gini, situs ini dilindungi data-datanya, bagaimana diambil orang ahli-ahli, ya anak-anak muda yang mengerti tentang IT atau disekolahkan mereka. Ini enggak. Bagaimana mempertahankan kekuasaan? Bagaimana ketika kekuasaan itu didapat, disalahgunakan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Tapi bukan bagaimana negara ini ya dilindungi dari serangan cyber dari luar. Ya, bayangkan aja kalau sampai dari Polandia, Fakta Warsawa, ya mau jadi apa lagi nih? Kita hanya sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan mempertahankan kekuasaan, tanpa memikirkan bagaimana juga rakyat dilindungi dari serangan hacker yang sudah berulang kali meretas situs-situs di kementerian. Bukan kita bagaimana berpikir untuk melindungi masyarakat, tapi bagaimana sibuk kita lihat di berita-berita online, televisi, pemilu ini mau pilkada, sibuk sana kemari mencari popularitas, ya mau buat apa, tebar-tebar pesona supaya dipilih masyarakat. Ya lagi-lagi masyarakatnya sih yang salah. Udah tahu nggak beres, nanti hanya tebar pesona, datang ke daerah hanya senyum-senyum, pura-pura menyalami, memberi bantuan, dipilih. Orang Indonesia memang gampang melupakan sesuatu yang artinya yang udah bermasalah, gampang kali lupa. Ya, bayangkan ya. Jadi lagi-lagi kita menyesalkan kenapa bisa situs di kementerian ini dibobol oleh hacker yang berulang kali. Ya,
Sedangkan situs kementerian aja bisa dibobol, apalagi misalnya data-data pribadi kita yang ada di handphone. Karena ternyata mereka sudah menghack berapa puluh juta, mungkin udah ratusan juta data di SIM card yang mereka hack ya. Kita nggak tahu udah sampai sejauh mana. Pasti mereka pasti alih-alih, nggak mungkin main-main. Ya kalau udah bisa membobol situs pemerintah, udah bukan tanggung lagi tuh. Kan begitu. Ya kita hanya diam-diam saja karena sibuk mau pilkada lagi. Ya mudah-mudahan ya dengan diretas oleh Bijorka ini, pemerintah kita sadar untuk memperbaiki bagaimana supaya data ini tidak lagi dibobol, dihack. Ya mudah-mudahan pemerintah sadar. Lagi-lagi kita lihatlah Bijorka nih. Nanti apakah di-hack yang lain lagi? Mempertontonkan data-data pejabat negara, kita nggak tahu. Kalau sampai dia mengapa mempertontonkan tersebut, ya udah gawat negara kita. Karena tahun 2022 mereka lakukan, ternyata ya gitu. Hilang aja di telan bumi. Dia lakukan lagi tahun 2024. Kita nggak tahu apakah kita hanya dengan cara mendiamkan saja ini permasalahan tersebut, kita nggak tahu. Tinggal kita lihat kepada pemerintah saja. Kita cuma rakyat yang tidak duduk di pemerintahan, yang hanya bisa menonton, hanya bisa menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait peretasan data penduduk Indonesia oleh hacker Bijorka. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, kita memohonkan kepada kementerian terkait untuk bisa melindungi data-data masyarakat Indonesia agar peristiwa ini tidak berulang dan berulang kembali. Malu kita. Ya. Berarti tidak ada kemampuan para IT kita seolah dipertontonkan oleh hacker Bijorka ini. Mudah-mudahan data masyarakat bisa terlindungi dan kita tidak sampai data-data kita yang ada di perbankan bisa dibobol sama mereka. Itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan peretasan oleh hacker Bijorka kepada situs Kominfo, BSSN, dan kementerian lainnya. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe, di-share kepada teman-temannya. Yang mau memberi masukan, silakan tulis di kolom komen agar kami bisa mungkin membahas topik-topik yang menarik yang menjadi masukan dari masyarakat. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat siang.